Alhamdulillahilladzi mubdi'il kauni wa mungsih wa mujdihi min adamin wa mubdih. Ahmaduhu subhanahu ala al-ihsanihi alladzi la uhsih wa astaghfiruhu wa atubu ilaihi wa astahdih wa ashkuruhu ala mutarakimi fadlihi wa mutaradifi ayadih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyyati wa ilahiyati wa asma'ihi wa sifati, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu muallimul iman wa hadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zawi wa man hasunat islam siratuhu wa masa'ih. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan sanjungan yang setinggi-tingginya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya Ia masih berkenan memanjangkan umur kita dan menggerakkan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada uswah hasanah kita, sang pembawa risalah kebenaran, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, terlebih di hari-hari yang begitu istimewa ini, bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tanggal 30 Ramadan. Tanpa terasa kita telah sampai di gerbang akhir bulan yang penuh berkah ini, bulan yang begitu kita rindukan, namun kini perlahan akan meninggalkan kita. Entah masihkah kita akan dipertemukan kembali dengannya di tahun yang akan datang, atau justru inilah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maka di detik-detik terakhir ini, marilah kita bertanya pada diri kita, jamaah sekalian, sudahkah kita benar-benar memanfaatkan Ramadan ini dengan baik? Sudahkah dosa-dosa yang kita lakukan kita tangisi, atau justru kita akan membiarkannya pergi tanpa bekas dalam hati kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah Jumat ini khatib akan berwasiat dengan tema meraih sitru, tabir kasih sayang Allah di akhir Ramadan. Ada sebuah perasaan yang menyentuh yang muncul ketika kita membahas kasih sayang Allah, sebagaimana yang disampaikan dalam nasihat yang penuh haru. Ada momen di hari kiamat yang sangat mendembarkan hati setiap orang beriman. Ini adalah momen pembicaraan rahasia an-najwa antara seorang hamba dan penciptanya. Dalam suasana hisab yang mencekam, Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan seorang hamba yang mukmin
Allah membentangkan sitrunya, yaitu penutup atau tabir yang menghalangi pandangan dan pendengaran makhluk lainnya. Hanya ada Allah dan hamba tersebut. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min." Sesungguhnya Allah akan mendekatkan seorang mukmin ke hadiratnya. Fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu. Lalu Allah meletakkan sitru, tabir, penutup atasnya dan menutupinya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'rifu dzamban hadza?" Apakah engkau tahu dosa ini? "Ata'rifu dzamban kadza?" Apakah engkau tahu dosa itu? Fayaqulu, lalu sang hamba menjawab, "Na'am ayu Rabbi." Iya wahai Tuhanku, aku tahu dan aku mengakuinya. Hamba tersebut mengakui satu persatu dosa-dosanya. Dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa yang ia anggap remeh, dosa lisan, dosa hati, hingga dosa yang membuatnya merasa sangat kotor dan hina. Hadis tersebut melanjutkan, hatta idza qarrahu bidzunubihi, hingga ketika Allah telah membuatnya mengakui seluruh dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan sang hamba melihat dirinya pasti akan binasa. Faqala, maka Allah berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku mengampuninya untukmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Hadirin, marilah kita merinding sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Merinding bukan karena takut disiksa semata, tapi merinding karena malu. Malu karena Allah tahu segalanya, namun ia memilih untuk menutupi aib kita di depan manusia lain. Allah menutupi aib kita di dunia agar kita tidak dihinakan, dan ia menghapusnya di akhirat agar kita selamat. Inilah puncak dari makna Quran surah Az-Zumar ayat ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh ialah yang maha pengampun, maha penyayang. Hadirin rahimakumullah, di tanggal 30 Ramadan ini, momen pembicaraan rahasia di hari kiamat ini sangat relevan bagi kita. Mengapa jamaah sekalian? Yang pertama, Ramadan adalah bulan ampunan, maghfirah. Kita telah melewati hari-hari maghfirah, ampunan di pertengahan Ramadan. Kini di 10 malam terakhir, kita berharap ampunan itu benar-benar ditetapkan untuk kita. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Rahima anfun abdi dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, malam-malam perburuan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana nasib seorang hamba ditulis ulang dengan penuh kebaikan. Di malam-malam ganjil seperti malam ke-21, 23, 25, 27, 29, pintu ampunan Allah dibuka secara lebar-lebar. Yang ketiga, kunci menutupi aib dan memohon maaf. Sebagaimana hamba dalam hadis tadi diampuni karena Allah menutupi aibnya, marilah kita juga menutupi aib sesama muslim. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Perbanyak doa dan pemaafan. Di akhir terdapat doa yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disinggung doa yang penuh agung. Doa ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri tercinta Aisyah radhiyallahu an untuk dibaca di malam Lailatul Qadar. Doa ini bukan hanya meminta maghfirah, ampunan atas dosa yang ada dalam catatan, tetapi meminta afwan, pemaafan yang berarti catatan dosa itu dihapus bersih seolah tidak pernah ada. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah dosa-dosa kami dan maafkanlah kami. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita jadikan sisa Ramadan ini sebagai ajang untuk bertaubat dengan bersungguh-sungguh, taubatan nasuha. Bayangkan momen an-najwa itu dan bersimpulah kepada Allah di malam-malam terakhir dengan linangan air mata, mengakui segala dosa dan memohon agar Allah membentangkan sitrunya untuk kita di hari kiamat. Semoga ini bukan Ramadan terakhir kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur untuk bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang, agar kita dapat memperbaiki segala kekurangan dan menebus dosa-dosa yang belum sempat kita sempurnakan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami, panjangkanlah umur kami hingga bertemu Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين والتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا خادي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والزلازل والسيوف والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.